Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 98. Ialah lanjutan kemarin, masih membahas tentang sholat. Pagi ini kita akan menyampaikan ialah 3 hal yang menjadikan sholat kita sempurna, atau 3 hal yang menjadi kesempurnaan sholat kita. Versi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bin Nasaihid Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhafazati 'alas salati wal iqamati laha kamalut taharati wal ihtiyatu fiha fil badani was saubi wal makan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu termasuk perbuatan menjaga sholat dan betul-betul mendirikan sholat, yang pertama adalah kamalut toharoh, sempurna dalam bersuci atau menyempurnakan kesucian. Wal ihtiyatu fiha, dan sungguh hati-hati dalam masalah kesucian. Fil badani wasaubi wal makan, baik kesucian badan, jasad, atau kesucian pakaian, atau kesucian tempat. Badan, pakaian, sandangan yang kita pakai untuk sholat benar-benar suci. Tempat yang kita gunakan sholat biar benar-benar suci, bersih dan suci. Maka para sesepuh kita terdahulu, orang yang punya rumah, itu mesti ada tempat khusus yang dibuat sholat. Bahkan kalau orang-orang Madura, itu setiap keluarga itu mesti punya musola kecil. Nah, kalau disebut zaman sekarang namanya langgar. Langgar itu apa ya? Memang multiguna. Ya memang masalahnya melanggar. Ya. Jadi artinya apa? Kalau bukan waktu sholat, tempat itu bisa dibuat untuk duduk-duduknya para tamu, untuk menghormat kawannya yang datang. Bisa tidur-tiduran di situ. Dijaga kesuciannya tempatnya, sehingga tempatnya terasa nyaman, sehat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik badan, pakaian, tempat yang kita gunakan untuk komunikasi sholat, menghadap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar suci. Maka Rasul SAW bersabda, at-tahuru miftahus sholah. Sepertinya yang bagus baca at-tuhuru. Ya. At-tuhuru miftahus sholah. Suci adalah kunci daripada sholat. Dalam hadis yang lain, at-tuhuru syatrul iman. Suci adalah
separuh daripada iman. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut wa isbaghul wudu'i, dan menyempurnakan wudu. Jadi wudunya itu dijaga sempurna. Dituntunan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu kalau wudu itu betul-betul dinikmati. Jadi pertama memasukkan tangan ke dalam air atau ke tempat wudu, sudah berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Ya Allah, tangan saya yang memegang air ini semoga tangan-tangan yang membawa berkah. Jangan sampai dengan tangan saya ini, dengan usaha saya ini semua menjadi hancur. Ketika sudah nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, ketika membasuh wajah, berdoa lagi, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa la tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuh. Ya Allah, beningkanlah wajah saya di saat di hari-hari yang mana wajahnya para kekasihmu berseri-seri. Janganlah kau hitamkan wajahku ini di hari yang ketika wajahnya orang-orang kafir menjadi hitam. Seterusnya, ketika membasuh kedua tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa la taj'al kitabi bishimali. Ya Allah, tangan saya ini berjumlah 2, maka berikanlah catatan amal baik kami nanti di hadapanmu, saya terima dengan tangan yang kanan. Jangan sampai menerima catatan amal dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allahumma amin. Demikian pula ketika membasuh atau mengusap kepala, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ketika memegang rambut, ketika memegang kulit, ya Allah, haramkanlah rambut saya ini, haramkanlah kulit saya ini dari panasnya api neraka. Ketika membasuh telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah telinga saya ini golongan telinga-telinganya orang-orang yang mendengar kalimah-kalimah thayyibah dan mengikuti kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ketika membasuh kedua kaki, Allahumma ja'al qadami ala siratikal Allahumma dulla qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kedua kaki saya ini agar selalu bisa melangkahkannya ke jalan-jalanmu yang lurus. Setelah wudhu selesai, menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan, wajah dihadapkan ke atas, membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sampai wudhu seperti itu,
para wali-wali dulu mengajarkannya kepada murid-muridnya. Dan tidak kalah penting lagi di sini dikatakan wataslisuhu min ghairi waswasatin wala israfin. Fa innal waswasata fit taharati wassalati min amalis syaitan. Awas setiap mengerjakan wudhu, dalam membasuh, dalam mengusap, dalam mengerjakan apapun, jangan lupa diulangi 3 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Karena apa? Ini menunjukkan kamalut toharoh. Kalau sekali masih belum sempurna. Kalau 2 kali setengah sempurna. Kalau 3 kali sudah sempurna. 4 kali ke atas was-was. Jangan. Boros, ya tak? Was-was itu diganggu oleh setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka min ghairi waswasatin, jangan sampai kena was-was. Wala israfin, dan jangan melampaui batas. Karena waswasa dalam sholat itu atau dalam bersuci termasuk perbuatannya setan. Ya. Maka di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, yulabbisu biha ala man qalla ilmuhu wa dha'ufa aqluhu. Jadi setan itu paling bisa, paling cepat mengganggu memang sedikit ilmunya atau akalnya agak berkurang. Itu nanti mudah dimasuki setan. Akibatnya apa? Ketika wudhu, atau ketika sholat, atau ketika mau wudhu, atau ketika mau sholat, itu diganggu oleh setan. Maka tidak menutup kemungkinan kadang-kadang ada orang sholat itu kena was-was, takut sholatnya enggak sah, takut sholatnya kurang sempurna, dibalen-balen usolli fardhu Allah, usolli Allah Akbar, usolli Allah Akbar, usolli sampai sing ngenteni sampai lama. Ada juga orang yang wudhu juga gitu, nawaitul wudu. Biar nanti basuh kepalanya itu habis setengah kamar mandi. Tangan juga gitu, akhirnya keran jalan terus. Kosok dari mulai ujung kuku sampai batas ini dicuci semua. Berlebihan. Ini kalau airnya air ledeng atau airnya air beli atau airnya air masjid bisa dosa. Ya. Tapi orang-orang yang kena ganggu setan tidak ngerti kalau itu dosa. Rupanya wudhu dapat pahala, rupanya wudhu untuk mendapatkan ridho Allah, tapi ternyata menghabiskan air 1 kamar mandi 1 bak, maka dia malah dapat dosa. Nah inilah dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini biasanya orang yang kena akalnya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala ba'du salaf, al-waswasa min jahlin bis sunnah au khobalin fil aqli. Orang yang kena penyakit waswas itu mesti ada karena sebab 2. 1, karena bodoh tentang kesunatan. Yang nomor 2, atau akalnya kena penyakit khobal. Jadi orang kalau kena penyakit khobal itu biasanya nun sewu ya amit-amit orang yang kualat. Kualat para wali itu biasanya kena khobal. Pinter ilmunya tapi tidak bermanfaat. Pinter ilmunya banyak tapi tidak ada orang yang membutuhkan sama sekali. Pinter, hebat, pinter ngomong tapi tidak payu. Itu karena apa? Biasanya nusau sampai omongannya ngelantur semaunya sendiri. Itu namanya orang kena penyakit khobal. Maka barang siapa menghina para wali-wali Allah, memusuhi wali-wali Allah, Allah dalam hadis qudsi mengatakan, siapa orang berani memusuhi wali-wali saya,
berarti nantang perang sama saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bahasa wali tidak begitu. Kalau orang berani memusuhi para wali Allah, maka dimungkinkan dia lama, cepat, atau lama nanti dia akan kena penyakit khobal. Na'udzubillah min dzalik. Wa man azalna wa harabna asalo baliyah yusibu akalu khobal ala yusibu akalu khobal. Siapa orang memusuhi wali-wali Allah atau berani memerangi wali-wali Allah, asaloh baliyah, jangan-jangan dia kena penyakit, dia kena balak, dia kena musibah. Apa bentuk musibahnya itu? Yusibu aklu khobal. Maka di dalam akalnya kemasukan sifat khobal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kamu menemukan orang alim, orang pinter, tapi kalau ketemu di mana saja malah dia leng-lengan di jalan, domblong. Padahal alim, dia pinter, ahli agama. Kalau cerita duduk itu cerita agama, tuding-tuding tangannya gitu. Tapi kalau di tempat sendiri malah domblong gini ya. Itu namanya kena penyakit khobal. Na'udzubillah min dzalik. Okay. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mahabbah sehingga kita benar-benar jadi orang-orang yang muhibbin. Allahumma amin. Kalau yang habaib itu kekasih-kekasih Allah, kalau muhibbin orang-orang yang biasa yang mencintai para habaib itu namanya muhibbin. Yal muhibbin tulluna tariqi sawa li ajli qalbi fahis minukum manawa minukum magana qalbi jafakum kafani. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhabus salafis salih fit taharat wal madhabul mahmud fi jami'il asya. Memang madhab mengikuti tata caranya ulama-ulama salaf dalam bab taharat ini sungguh pilihan atau madhab yang terpuji dalam menghadapi situasi apapun. Kenapa kau demikian? Fa innahumul qudwah. Yang pertama karena para wali-wali orang-orang soleh terdahulu itu adalah al-qudwah, yang menjadi imam, yang menjadi contoh, yang dikatakan ahlul huda wan nuri waz za'amah, yang memang ahlinya yang dapat petunjuk, yang ahlinya jadi supir, yang ahlinya jadi imam. Karena apa? Mereka ini orang-orang yang pertama yang meniru tata caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabihimul uswatu, dan dengan mereka itu ya adanya uswatun hasanah yang lewat jalan mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut lagi oleh Habib Abdullah Al-Haddad, wa tajdidul wudhu'i likulli sholatin minas sunnah. Ngenyari wudhu atau mengulang wudhu kembali walaupun kau belum batal ya, tapi ketika menjelang sholat wudhu lagi, seger lagi, alias apa, nanti kalau sudah nusewu, kalau manusia ini sudah umur di atas 40 tahun itu sering kencing ya, sering hadas, walaupun dia tidak hadas kesempatan itu digunakan
semua kencingnya diatur, ya ta? Buang hajatnya diatur, sehingga ketika masuk sholat itu betul-betul sudah tidak akan ada keraguan lagi, maka wudhunya diperbarui lagi, gitu. Alias terus wadawamu alal wudhu mutlaqon mahbubun, dan membiasakan wudhu ini secara mutlak ini sangat-sangat dianjurkan. Jadi orang-orang dulu itu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada santri-santrinya untuk mudawamah alal wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Jadi artinya mulai kecil sampai besar, cilik sampai gerang, itu selalu punya wudhu. Maka sekolah ketemu temannya tidak berani salaman karena jaga wudhu, ya. Ketemu apapun mikir ini muhrim atau bukan, ini keluarga atau bukan, menjaga wudhu. Jadi wudhunya terjaga terus, hatinya kempling, hatinya kinclong, maka mudah menerima nur hidayah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka santri-santri dulu yang mendapat ilmu futuh dari Allah, yang mendapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya mesti santri-santri yang pilihan. Santri-santri yang disenangi oleh kiai. Santri-santri yang mempunyai wujhah qawiyah. Santri-santri yang mempunyai kekuatan cinta kepada gurunya, sehingga ajaran Islam benar-benar diamalkan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi manafi'u katsiratun. Dan orang membiasakan wudhu, ya, siang dalam keadaan wudhu, malam dalam keadaan punya wudhu, mau tidur dalam keadaan punya wudhu, gitu. Dikatakan oleh para aulia, para wali, orang tanda-tandanya mati dengan husnul khotimah kalau waktu meninggal dalam keadaan dia punya wudhu. Dulu kiai saya di Pasuruan itu, kita detik-detik mau meninggal, nah itu subhanallah sudah dijaga oleh keluarga, sudah ditalkin dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Itu sempat noleh ke atas, tangannya menuding gini. Akhirnya ternyata apa? Ternyata isyarah suruh mengambilkan siwak yang ada di atas itu. Akhirnya diambilkan siwak, diberikan. Setelah siwak diberikan, disiwakan 3 kali, membaca Allah, 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 membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasul, langsung meninggal dunia. Itu jenenge jelas meninggalnya, disaksikan oleh keluarganya, semua orang menyaksikan, para malaikat menyaksikan bahwa dia meninggal diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah artinya alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah minal aminin. Itulah yang dikatakan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ini manfaatnya sangat-sangat banyak. Sampai balaghana annallaha ta'ala qala li Musa. Sampai kita pernah mendengar dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala pernah mengingatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa itu dikatakan, ya Musa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idza asobatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsaka. Musa, apabila kamu tertimpa musibah, sedang kamu waktu itu dalam keadaan tidak suci badanmu, tidak punya wudhu,
maka jangan sekali-kali kau menyalahkan siapapun kecuali kau menyalahkan dirimu sendiri. Jangan menyalahkan siapapun kecuali menyalahkan dirimu sendiri. Artinya, kalau ditarik yang lebih dalam lagi, selama kau punya wudhu, kau tidak akan kena musibah. Gitu. Seakan-akan begitu. Selama kau dalam keadaan suci, selamanya kau tidak akan kena musibah. Nah. Tapi kalau kau kena musibah, sedangkan kau dalam keadaan tidak suci badanmu, jangan menyalahkan kepada siapapun kecuali kau menyalahkan dirimu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Juga waqad waradatil ahadisu as-sahihatu. Banyak hadis-hadis sahih yang menerangkan bi anna man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berwudu kemudian caranya wudu dengan cara yang bagus sekali. Ketika basuh wajah berdoa, basuh tangan berdoa, basuh kepala, rambut, kulit berdoa, basuh telinga berdoa, basuh tangan kaki berdoa. Apa kalau seperti itu? Kharajat jami'u khotoyahu min jami'i a'dha'ihi. Maka semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh mata, yang pernah dilakukan oleh telinga, yang pernah dilakukan oleh kepala, atau isinya kepala, mulut, dan sebagainya, atau tangan, atau kaki, dosanya keluar semuanya. Wa dakhala bis sholati naqiyan minadz-dzunub, dan ketika dia masuk sholat, maka dia benar-benar sudah dalam keadaan suci lahir dan batin. Masya Allah, ya. Pantas kalau Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu yang pertama, yang menjadikan manusia sholatnya benar-benar akan dikatakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhafazati ala sholati wal iqamati laha al mubadaratu biha fi awwali mawaqitiha. Wa fi dzalika fadlun azimun wa huwa dalilun ala mahabbatillahi ta'ala wa alal musara'ati fi mardatihi wa mahabbihi. Yang kedua, termasuk menjaga sholat, termasuk benar-benar menegakkan sholat, ialah cepat-cepat mengerjakannya di awal waktu. Maksudnya awal waktu ini begitu manjing waktu sholat, ya semua pekerjaan-pekerjaan, semua kerepotan-kerepotan yang dihadapi berhenti dulu untuk menjawab suara azan, untuk melaksanakan sholat. Itu namanya fi awali waktiha. Wa fi dzalika fadlun azim. Kalau orang sudah membiasakan sholat di awal waktu, itu akan memiliki fadilah yang besar. Wa huwa dalilun ala mahabbatillah. Ini sebagai tanda bukti kecintaan hamba kepada Tuhannya, kecintaan hamba kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afuwullah wa innal abda la yusalli as-salata wa lam yukhrijha min waqtiha wa lamma fatahu min awalil waqti khairun lahu minat dunya wa ma fiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu nasihat yang luar biasa tentang sholat. Sholat di awal waktu akan turun ridhonya Allah, akan menjadikan ridhonya Allah, senangnya Allah. Kalau orang sholat di akhir waktu masih juga mendapat keistimewaan, yaitu dapat afullah. Jadi kalau dia dulu pernah berbuat dosa mendapat ampunan. Tapi kalau orang di awal waktu ini di samping mendapat ampunan, mendapat ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah ini derajat yang tertinggi di surga. Jadi kalau orang, ya namanya sifat manusia itu kan, ya biasanya kalau dengar suara adzan masih menyelesaikanlah sebentar, masih nunggu makan dulu, masih menunggu, itu biasa begitu. Itu kalau seperti itu, kalau selama dia masih sholat sih dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah sholat ditambah astagfirullahaladzim, waktu sholat rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 doa yang diminta di antara kedua sujud. Itu yang istimewa. Tetap ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang selama masih sholat dan tidak keluar dari waktunya sholat, waktu zuhur ya waktu zuhur dikerjakannya, waktu asar ya dikerjakan waktu sholat asar itu sendiri. Orang kalau kehidupannya seperti itu berarti orang yang memiliki dunia dan isinya. Jadi orang yang sudah terbiasa sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah mengeluarkan waktu dari waktu sholat, waktunya sholat tidak keluar dari waktunya, itu seakan-akan memiliki dunia dan isinya. Wa qabihun bil mu'mini ayyadkhula alaihi waktu sholatihi wa huwa ala syughlin min ashghalid dunya fala yatrukuhu. Maka termasuk jelek bagi orang mukmin kalau sudah masuk waktunya sholat, tapi dia masih sibuk memikirkan kepentingan-kepentingan urusan-urusan dunia, sehingga tidak meninggalkan dulu. Urusan dunia tidak ditinggalkan, tapi diteruskan. Tapi ya masih sholat nanti. Pada akhirnya sholat itu ya jelek gitu saja. Tidak sampai menjadikan kafir. Ya, selama masih melakukan sholat. Ya, kalau sholatnya lebih ajib lagi, wis sholat tepat waktu berjamaah sisan. Wah, ini luar biasa ini, ya. Jadi kalau sholat tepat waktu, kulino berjamaah, baik jamaah dengan keluarganya, atau dengan anaknya, atau jamaah dengan santri-santrinya, atau jamaah dengan umatnya, ya, tetangga-tetangganya. Itu luar biasa. Wa yaqumu ila faridati allati katabahallahu alaihi fayu'addiha. Gitu. Ma dzalika illa min idhamil ghaflati wa qillatil ma'rifati billah. Ya. Jadi seandainya ada orang dengar waktu sholat sudah masuk, tapi kok masih mementingkan urusan-urusan dunia, itu kata Habib Abdullah Al-Haddad ini termasuk jelek. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa dia ini mulai ada tanda-tanda ghaflah, ya toh. Jadi besar ghaflah di dadanya, sedikit tentang makrifatnya kepada Allah, sehingga dengar panggilan Allah, ya, masih dia tidak mengindahkan panggilan Allah. Wa min du'fir raghbati fil akhirah, sebagai bukti bahwa lemahnya tentang memikirkan akhirat. Semoga Allah memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Allahumma amin. Yang terakhir, yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhafazati ala sholati wal iqamati laha husnul khusyu'.
wa khudurul qalbi wa tadabburul qiraati wa fahmu ma'aniha wa istish'arul khudu'i wa tawadu'u lillahi indar ruku'i was sujudi wa amtila'ul qalbi bi ta'zimillah wa taqdisuhu indat takbir wat tasbihu indat takbiri wat tasbih wa fi sairi ajza'is shalah wa mujanabatul afkari wal khawatiri dunyawiyah wal i'radu an hadisin nafsi fi dzalika. Yang ketiga termasuk menjaga salat, menegakkan salat yang bisa menjadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khusyuk ialah baik dalam khusyuknya salat. Jadi salatnya ini khusyuknya ini betul-betul khusyuk ya. Maka khusyuk ini dipelajari pakai guru ya, pakai tata cara. Bukan khusyuk itu ngarang sendiri, bukan khusyuk itu coba-coba ya. Kalau khusyuk coba-coba nanti bisa ambiar semuanya. Orang-orang kepingin khusyuk, caranya khusyuk ben katok khusyuk, takbirnya pakai merem. Allahu Akbar. Ini namanya bukan khusyuk itu ya toh? Tidak begitu maksudnya khusyuk itu. Atau kalau orang sehat ya sehat Allahu Akbar, cetok. Ada orang sudah sehat badannya gemuk malah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru gedek-gedek kalau batal salatnya ya. Jadi khusyuk itu harus yang terbaik. Khusyuk itu ada gurunya, khusyuk itu ada imamnya, khusyuk itu ada yang mendidik ya. Ada pakai tajribah, ada pakai thariqah, ada pakai aturan. Bos, kemudian hadir hatinya. Ya, jadi hatinya hadir. Jadi kalau wajahnya mengatakan ini wajah, mulutnya mengatakan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, saya hadapkan wajah saya kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, apalagi menciptakan saya kecil ini, manusia. Wa ma ana minal musyrikin, saya sama sekali bukan golongan orang musyrik. Saya Islam asli. Wa ana minal muslimin. Terus wa tadabburul qiraah, angen-angen yang dibaca, ya. Quran yang dibaca, Fatihah yang dibaca, tasbih, takbir yang dibaca, diangen-angen. Begitu nyemplung salat Allahu Akbar. Malah sekarang ini lebih aneh lagi. Kalau orang gaya seperti khusyuk, orang kalau diem, anteng, ya belum tentu khusyuk. Di Masjid Segap itu pernah, itu ada orang dikira orang khusyuk, disoting dari belakang. Dikira orang sholat karena pandingkluk gini, gitu. Disoting dari belakang. Bareng orangnya noleh, ternyata baca HP. Jadi baca HP. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi khusyuk itu bukan karena anteng tenang dia. Khusyuk itu ngerti artinya, khusyuk itu hadir artinya, gitu. Ngerti maknanya, itu khusyuk. Ya. Nah, kalau orang dingkluk mesti khusyuk, padahal diteliti-teliti bukan khusyuk itu. Bukan al khusyuk, walakin ngantuk gitu. Malah ngantuk jenengan. Wa fahmu ma'aniha, faham dengan arti-artinya. Kemudian was'isyarul khudu'i wat tawadu'i. Itu ngerasake. Nggih, khudu ngerasake DP, dadi sholat itu dirasakno, ya, dirasakan, dinikmati.
Indah sujud, ketika sujud, wa indar ruku, dan ketika ruku. Wamtila qalbi bi ta'zimillah, hati ini harus dipenuhi dengan mengagungkan Allah, ya. Maka nanti diterangkan di belakang sini bagaimana sholatnya zaman Nabi, bagaimana sholatnya para sahabat, bagaimana khusyuknya orang-orang sholat dari keluarga Nabi, ya toh. Jadi ini orang-orang keluarga Nabi, istrinya Nabi, anak-anaknya Nabi Muhammad SAW, sampai cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW, itu nanti cerita-cerita di kitab ini sangat dahsyat, sangat luar biasa, ya. Bagaimana mereka ini mempertahankan warisannya kakeknya atau ayahnya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdisi indat takbir wa tasbih, ketika takbir Allahu Akbar, ya. Maka kalau di Mekah itu kalau takbir Allahu Akbar, di sana ada bilalnya, langsung ada yang mengatakan Allahu Akbar, ya, biar sak dunya nih, sak malaikatnya denger semuanya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi karena buat orang banyak Rabbana walakal ham, ya cukup ngono tok, ya. Tapi yang perlu diketahui ini, ya, kita nih kalau awal namanya takbir, ruku takbir, sujud takbir, tangi dari sujud takbir. Tapi anehnya kalau bangun dari ruku ini kok sami Allahu liman hamidah. Kok ndak Allahu Akbar sekalian ben podo kabeh. Wah, ini ceritanya panjang ini, ya toh. Salah satu ceritanya diantaranya adalah ketika Sayyidina Ali mau berangkat sholat berjamaah subuh, di tengah perjalanan ketemu orang tua. Karena ketemu orang tua, Sayyidina Ali ini anak muda yang paling hati-hati, yang paling menghormati orang tua. Tidak melihat agamanya apa, pokoknya kalau ada orang lebih tua, dia tidak berani nyalep mendahului orang tua. Sampai karena apa? Mewarisi ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Padahal dia ini ke susu selak mau jamaah sholat subuh. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu rukuknya sangat panjang sekali, diberhentikan oleh malaikat, tunggu sebentar. Ali masih di belakang menanti sholat kamu, menunggu berjamaah sholat dengan kamu. Akhirnya setelah sholat selesai, Sayyidina Ali mengucapkan, itu zaman dulu masih belum ada larangan seperti sekarang. Ketika sholat masih menangi sholat berjamaah, Sayyidina Ali itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kalau bahasa sekarang, matur nuwun Gusti Allah, saya walaupun tadi datangnya terlambat masih dapat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langsung malaikat menjawab, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan pujian seseorang yang mengucapkan Alhamdulillah. Maka khusus waktu bangun dari ruku, ya, bangun dari ruku, namanya iktidal, itu bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Itu ngerti, diresapi artinya. Wa fi sa'iri ajza'i shalah, juga semua sholat itu kok kalau maghrib 3 rakaat, kalau subuh kok 2 rakaat, kalau 4 zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, isya itu 4 rakaat. Yang 4 ini kalau dalam keadaan bepergian itu bisa dikosor. Dan kalau sholat itu selain subuh bisa dijamak. Indah ajaran Islam ini, sangat mudah ajaran Islam ini. Itu dimasukkan di hati. Wa mujanafatil afkar wal khawatir ad-dunyawiyah, dan juga tidak kalah penting
menjauhkan pikiran-pikiran khawatir-khawatir, pembicaraan-pembicaraan hati yang hubungannya dengan dunia. Jadi kalau waktu sholat ini dibersihkan, jadi hatinya dibersihkan, jangan sampai waktu sholat itu kemasukan pembicaraan-pembicaraan tentang dunia. Ini kalau tidak dipelajari, kalau tidak diguraukan, tidak latihan, ini susah, ya. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Karena umumnya manusia, gitu, mulutnya bicara, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya aku pasrah bongkoan, aku serahkan kepadamu. Hanya untukmu ya Allah. Tapi hati bicara lain, ya. Bicaranya lain, hatinya bicara dunia, ya. Inna Suzuki wa Yamaha wa Honda wal fulus wa dagangan masuk di hati semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'radu an hadisin nafsi fi dzalika, dan harus berpaling, jangan sampai ya toh memikirkan berita-berita omongan-omongannya hati, ya toh. Jadi omongannya hati di stop. Ya, biasanya manusia tuh kenapa sering pikun, sering lupa, ya karena itu, karena terlalu banyak pikiran-pikiran di hati ini yang masuk. Bal yakunul hammu fis salati maksuran ala iqamatiha wa ta'diyatiha kama amarallah, ya. Bahkan kalau bisa semua pikiran manusia ini ketika masuk wilayah salat diplot atau diringkas bahwa kita ini sholat akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna sholata ma'al ghafla wa adamil khusyu'i wal khuduri la hasilalaha wa la naf'a fiha. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sesungguhnya sholat kalau disertai dengan sifat ghaflah, lupa, ya, lali, tidak khusyuk, tidak hudur, maka sesungguhnya sholat itu sendiri harus diakui itu tidak ada hasilnya, tidak ada bobotnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, qala kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubati asra. Saya ulangi lagi, kullu salatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra. Kata Imam Syekh Hasan Basri mengatakan, semua jenis salat manusia yang di dalam salat itu tidak ada hadir hatinya, tidak ada kekhusyukan di dalamnya, maka perbuatan semacam ini lebih cepat siksaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencepatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini omongannya para wali, ya, bukan dibuat pengajian umum, atau bukan sembarang orang harus tahu atau diajarkan seperti ini. Ini ngajari buat ustadz, buat kiai, buat ulama, itu biar hati-hati. Kalau sholat ini benar-benar khusyuk. Kalau sholatnya tidak khusyuk, bisa cepat kena musibah. Apa musibahnya orang alim itu? Musibahnya orang alim itu apa? Kata orang alim wali-wali dulu, yang namanya musibah kalau orang ada sholat berjamaah, dia kok ketinggalan tidak berjamaah, itu kena musibah. Musim orang hadir pengajian, kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan orang wali, kok kamu tidak ada di situ, itu namanya musibah. Nah, sekarang orang musibah itu kecelakaan, musibah itu sakit, musibah itu ada corona, gitu. Ini musibah. Sebenarnya kalau katanya para wali, yang namanya musibah itu bukan itu, gitu.
Ketika ada wali di situ, kamu tidak masuk. Ketika ada wali doa, kamu kok tidak ikut amin, musibah itu namanya. Kena musibah. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim, sampai ulama mengatakan kalau ada sholat tidak ada apa, kalau orang sholat kok di situ ada ghaflah, sama saja dengan kena musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Di hadis yang panjang dijelaskan bahwa sesungguhnya salat seseorang tidak akan berarti, tidak ada harganya bagi hamba ya, menurut Allah Subhanahu wa taala, illa ma aqala minha, kecuali kalau salatnya seseorang tersebut pakai akal, pakai tadabbur, pakai angen-angen di dalam sholat itu sendiri. Jadi kalau ada orang sholat cepet-cepetan, tidak pakai tadabbur, tidak pakai tumakninah, itu namanya ya tidak sempurna sholatnya. Wa innal musalliya qad yusalli sholata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usyuruha. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sholat, ada orang-orang yang mengerjakan sholat, akan tetapi nilai sholatnya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan 1/6-nya tidak, bahkan 1/10-nya saja tidak. Na'udzubillah ya. A'ni yuktabu lahu minha al-qadrul ladzi kana fihi hadiran ma'allahi wa khashi'an. Maka yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ukuran sampai di mana hadirnya, dari sampai mana kekhusyukan di dalam salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yaqillu dzalika wa qad yaksuru bihasabil ghaflati wal intibah. Maka besar atau kecilnya ghaflah, besar atau kecilnya pahalanya sholat, tergantung ialah dengan ukuran kekhusyukan dan ghaflahnya musalli tersebut. Maka fal hadirul khashi'u fi jami'i sholati tuktabu lahu sholatuhu kulluha. Maka orang yang sholatnya bisa hadir, sholatnya bisa khusyuk dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, semua sholatnya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai takbir sampai Assalamualaikum warahmatullah. Wal ghafilullahi, adapun orang yang lupa, lalai di waktu sholatnya, la yuktabu lahu minha syai'un, maka ya salatnya tadi tidak dicatat sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang terus belajar sampai ketika benar-benar ketika melakukan salat bisa mendapat rizki kekhusyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Fastahid rahimakallah fil khusyuk. Maka usahalah kamu sekalian wahai saudara-saudaraku, semoga kalian dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah fil khusyuk, agar kamu benar-benar bisa sholat dengan khusyuk. Wa tadabbar ma taquluhu min kalami rabbika fi sholatika. Maka betul-betul angen-angen apa yang kau ucapkan ya. Dari ucapan-ucapan, bimbingan-bimbingan, pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang kamu lakukan ketika sholat. Wala ta'jal idza qara'ta fa innahu la tadabbura ma'al ajlah. Maka kalau sholat ya, jangan terlalu cepat ya, jangan kesusu, jangan kemerungsung ya. Karena orang-orang yang sholatnya kemerungsung, cepet-cepetan, ini berarti tanda bukti dia tidak tadabbur di dalam sholatnya.
Walamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula alladhi ya'basu bi lihyatihi fi salatihi qala alaihi salatu wassalam law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang sholat, mungkin dalam hal ini sholat sunat kali ya. Tapi dia ketika sholat itu dia memainkan, selalu megang jenggotnya, megang jenggot, ya. Terus megang rambutnya, kukur-kukur. Pokok walhasil gerakannya terus bergerak. Maka Rasulullah ketika melihat orang tersebut mengatakan kepada para sahabat, lau khasha'a qalbu hadza, umpama orang yang sholat ini hatinya khusyuk, la khasha'at jawarihuh, tentunya akan khusyuk pula semua anggota badannya. Mestinya kalau orang ini khusyuk, tidak dolanan, tidak mainan jenggot, ya, tidak kukur-kukur seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabayyana, maka Rasulullah menjelaskan anna khusyu'al jawarihi min khusyu'il qalbi. Ya, tanda-tanda khusyuknya hati, ya toh, adalah khusyuknya anggota badan. Jadi kalau badannya itu anteng, polanya tidak begitu banyak, itu berarti termasuk tanda-tandanya salatnya khusyuk. Wa annahu la kamala lis-salati biduni dzalika, dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya sholat seseorang tidak akan menjadi kamal, tidak akan menjadi sempurna kalau tidak menggunakan khusyuknya jawarih dan khusyuknya hati. Yeah. Pas 1 jam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, waqad qala salafu ridwanullahi alaihim, para ulama salaf dulu mengatakan, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi fa huwa fi sholati falaysa bi khashi'. Para wali orang salaf mengatakan, barang siapa ketika sholat dia mengetahui orang yang ada sebelah kanannya, mengenal orang yang sebelah kirinya, maka dia itu dalam sholatnya tidak khusyuk. Jadi kalau kau ditanya, tadi kau sholat asar jamaah di mana? Saya sholat di Masjid Segaf. Yang sebelah kananmu siapa? Habib Jamal. Yang sebelah kirimu siapa? Habib Syekh umpamanya. Berarti nek kenal weruh orang sampingnya, ya, itu berarti sholatnya belum khusyuk. Ini sholatnya para wali ini, ya. Ya kita, jadi maksudnya, jadi kalau masuk wilayah sholat, Allahu Akbar, sudah sholat. Jangan mikir kanan kiri. Ya, tapi gara-gara corona ini orang sholatnya maut sudah ini sekarang ini, gitu. Imamnya ngomong sawu suhufakum, ayo sok yang rapat, malah makmumnya benggang 1 meter, gitu. Akhirnya makmum masbuknya bingung, yang datang pertama, yang datang belakangnya, makmum masjid ikut jajar sama makmum yang dijajari ora gelem. Akhirnya apa? Karena sing dijajari ora gelem, jadi ketika sholat itu ada makmum yang kakinya biasa dipepetkan itu. Akhirnya makmumnya khawas, sakit hati. Gitu. Begitu lihat ada temannya yang mepet, injak kakinya. Ya. Naudzubillah. Akhirnya apa? Sholatnya batal semua. Imamnya kaget, noleh ke belakang. Ada apa kamu kok? Apa? Tendang-tendangan saat itu. Saya sholat dipepet kakinya sama dia. Katanya yang satu, loh, ini sholat sudah dianjurkan, sholatnya harus 1 meter kok malah mepet-mepet. Yang salah kamu, yang salah ya kamu juga. Jadi salah-salah, imamnya nyalakan makmum, makmum nyalakan makmum masbuk, masbuk nyalakan. Ya, jadi itulah ya indahnya atau anehnya orang-orang sholat zaman akhir ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada baiknya. Amin amin
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.